Ya, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Resah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi karena tiang listrik roboh melintang di jalan raya di Depok, Jawa Barat. Robohnya tiang diduga akibat abrasi sungai setelah diguyur hujan deras. Yang roboh. Kendaraan warga mengular di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu dipicu tiang listrik yang roboh mengakibatkan sejumlah kabel menjuntai ke badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan di kedua arah. Tugas kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas kendaraan dengan sistem buka tutup. Sementara itu, petugas PLN melakukan evakuasi selama 2 jam setelah memadamkan aliran listrik. Tiang listrik yang roboh akan dipindahkan ke titik yang lebih aman dan dipasang dengan konstruksi yang lebih kuat. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Banjir luapan Sungai Cidurian yang rendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas 200 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda di perumahan Taman Cikande, Tangerang, Banten. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Belum adanya tenda pengungsian, warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih, Pak? Ini banjir ini udah 3 hari, Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir juga merendam 123 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Meski banjir belum surut, para siswa nekat terobos genangan demi bersekolah. Pemirsa, akses jalan Desa Banjarsari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 60 cm. Siswa pun terpaksa berjalan kaki menerobos genangan air demi berangkat sekolah. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Silugonggo setelah diguyur hujan lebat. Selain permukiman, area sawah juga terendam banjir hingga 1 meter. Warga berharap pemerintah segera beri solusi atasi banjir tahunan ini. Sekian purnama. Dan banjir juga masih merendam sejumlah daerah di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu titik terparah di Desa Jetis Kapuan, Kecamatan Jati, Kudus. Banjir makin meninggi hingga mencapai hampir 1 meter. Dan hampir seluruh desa terendam banjir, namun sebagian besar warga memilih bertahan di rumah dan enggan mengungsi. Warga memilih menjaga harta bendanya meski persediaan makanan di rumah mulai menipis. Banjir di Kabupaten Kudus sudah terjadi 3 hari dan belum surut hingga siang tadi.
Total ada 26 desa terendam banjir dengan total warga terdampak mencapai 48.000 jiwa dan sekitar 150 orang sudah mengungsi. Akibat luapan Sungai Kendal, permukiman warga di sepanjang aliran sungai terendam banjir. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah turut tergenang air. Ratusan rumah di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Pegulon dan Patukangan Kota Kendal, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat meluapnya Sungai Kendal setiap kali diguyur hujan deras. Aktivitas warga pun terganggu, sementara sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Masuk kamar dan tuh yang segitu tuh dan Bu, sampai saat ini emang belum ada perhatian lagi gimana, Bu? Enggak. Berarti ini sering, Bu, ya? Imbasnya iya mesti orang ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Selain permukiman, banjir juga merendam Rumah Sakit Darul Istiqomah di Kaliwungu. Sejumlah sekolah pun terendam banjir mengakibatkan aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Selain itu, jalur Pantura Kendal pun tergenang banjir sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pengiriman makan bergizi gratis terganggu akibat banjir yang terendam Kali Tengah Lamongan, Jawa Timur. Petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu. Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kali Tengah Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang. Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.